إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم فسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال يا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبيين الكريم. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimanikumullah. Syukur alhamdulillah hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita manusia, alam semesta dan begitupun dengan kehidupan di dalamnya dengan kasih sayang, nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Di tempat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga juga tentunya kita ucapkan dan kita kirimkan atas junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari persoalan-persoalan individu, berkeluarga, bertetangga, bahkan bagaimana mengatur suatu tatanan negara pun telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam seluruh riwayat-riwayat kehidupannya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama berbahagia, dalam setiap kesempatan-kesempatan ta'limnya, bahkan dalam setiap kesempatan khutbah Jumatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan kita umatnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum masuk di khutbah Jumat kita pada kesempatan hari ini, Al-Fakir Khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama diri pribadi, agar kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yang dalam artian kita senantiasa terjaga karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Hadirin sidang jamaah Jumat
rahimani wa rahimanikumullah. Peringatan-peringatan mengenai takwa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul telah diperingatkan kepada kita kurang lebih 1441 tahun yang lalu. Peringatan-peringatan mengenai takwa itu terus beliau sampaikan kepada kita umatnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu peringatan mengenai takwa itu terus disampaikan kepada kita. Dilanjutkan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Hingga kini peringatan-peringatan mengenai takwa terus disampaikan kepada kita, terus diperdengarkan kepada kita di setiap khutbah Jumatnya, di setiap mimbar-mimbar khutbah Jumat. Kurang lebih 1441 tahun lamanya kita diperingatkan mengenai takwa. Lalu muncul satu pertanyaan yang besar kepada diri kita. Apa makna takwa? Apa sesungguhnya esensi takwa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita? Sehingga saking pentingnya diperingatkan sejak lama, sejak diutusnya Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah Islam, hingga kini diperingatkan terus tentang takwa. Kalau kita hitung 1441 tahun yang lalu, itu bukan waktu yang singkat, melainkan waktu yang sangat lama. Terus diperingatkan kepada kita, jika tidak memiliki makna apa-apa, jika tidak memiliki esensi apa-apa tentang takwa itu, mustahil peringatan mengenai takwa itu diperingatkan kepada kita sekian lamanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Pertanyaan itu, sudahkah kita memahami esensi takwa, makna takwa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya terus menghujam kepada diri kita? Karena jangan sampai hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan mengenai takwa ketika azan Jumat berkumandang, lalu kemudian kita datang ke masjid, salat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian duduk mendengarkan khutbah Jumat, mendengarkan peringatan takwa, mendengarkan peringatan takwa yang disampaikan oleh khotib di mimbar Jumat itu. Lalu kemudian kita pulang, salat Jumat 2 rakaat, lalu kemudian kita pulang tanpa membawa makna apa-apa tentang takwa itu. Padahal kita diperingatkan sesuatu yang sangat penting, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, sebagaimana Al-Fakir sampaikan di awal tadi, pembuka khutbah Jumat kita pada kesempatan hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita tentang esensi takwa yang pertama, yaitu di Quran surat At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah tidak menyeru kepada satu orang saja. Allah menyampaikan bertuju kepada siapapun dia. Wa may yattaqillaha, apakah dia masih kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, siapapun dia tidak peduli. Ketika ia mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, yaj'al lahu makhraja, aku akan berikan ia solusi ketika ia mendapatkan persoalan-persoalan di rumah tangganya, ketika ia mendapatkan persoalan di lingkungan sosialnya, ketika ia mendapatkan persoalan di tempat kerjanya, ketika permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bertakwa, aku selesaikan persoalanmu itu. Akan tetapi hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di ayat ini Allah tidak menunjuk kepada aspek yang bukan non-material. Akan tetapi bahkan persoalan material pun yang kita hadapi kini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jika mereka merasa kekurangan dalam rezeki, sulit ia dalam pekerjaannya, sulit ia mendapatkan nafkah untuk keluarganya, memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ia terkadang sulit. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Jadi persoalan yang non material, bahkan persoalan material pun Allah telah jamin selesaikan dengan satu syarat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjuk kepada satu orang. Tapi di ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, tidak lagi menunjuk kepada satu orang saja. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bukan lagi menunjuk kepada satu orang yang bertakwa, tetapi menunjuk satu penduduk negeri. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri. Jika kita berbicara masalah penduduk suatu negeri, maka kita akan berbicara sekecamatan Puatu, sekota Kendari, Sulawesi Tenggara, bahkan se-Indonesia pun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka amanu wattaqau. Mereka beriman kepadaku lalu bertakwa kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan turunkan kepada mereka penduduk suatu negeri itu keberkahan dari langit, dan aku akan buka keberkahan, pintu keberkahan dari bumi. Jika itu sudah turun dari langit, Allah sudah buka dari bumi, maka ketentraman yang akan dirasakan oleh penduduk suatu negeri itu ketika apa? Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hingga kini kita masih melihat ada suatu negeri yang katanya mayoritas umatnya adalah umat muslim, mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita masih melihat kondisi suatu negeri itu, kemiskinan di mana-mana. Kita masih melihat kerusakan sosial di mana-mana, pelecehan di mana-mana, korupsi merajalela, pemerintahan yang kemudian tidak teratur, dan kemudian persoalan-persoalan lainnya. Mungkin bukan karena kita kekurangan pakar di bidang politik, mungkin bukan karena kita kekurangan pakar di bidang ekonomi, mungkin juga karena kita bukan kekurangan pakar di bidang sosial, dan pakar-pakar yang lainnya. Bisa jadi persoalannya adalah kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk negeri itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kata Allah Subhanahu wa taala, mereka penduduk suatu negeri itu, mereka mengatakan, saya beriman, lalu kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai persoalan-persoalan yang mereka hadapi, ketentraman yang akan mereka rasakan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimanikumullah. Di penghujung khutbah Jumat kita pada kesempatan hari ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan minimal ada 4 ciri takwa yang mungkin pada kesempatan kali ini hanya satu yang kami ingin jelaskan secara panjang lebar. Yang dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, yang kemudian senada yang telah disampaikan oleh para alim ulama lainnya tentang takwa. Jika kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada minimal 4 ciri yang harus kemudian kita penuhi.
Yang pertama, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajha, ciri orang yang bertakwa ialah al-khauf minal jalil. Mereka ialah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun mereka berada. Yang kedua, ciri orang-orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajha ialah ar-ridha minal qalil. Mereka yang bertakwa itu senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang ia rasakan, bagaimanapun keadaannya. Dan yang ketiga, ciri takwa yang disampaikan kepada kita ialah al-amalu bit-tanzil. Orang-orang yang bertakwa itu ialah senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menerapkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ia kemudian menjauhi segala larangan-larangannya. Dan begitupun yang terakhir, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajha, ciri orang-orang yang bertakwa, penduduk-penduduk satu negeri yang ingin merasakan ketentraman, kedamaian dalam seluruh aspek kehidupannya, ciri yang terakhir ialah orang-orang yang bertakwa itu ialah yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kembali berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kampung akhirat. Maka ciri yang pertama, ciri yang kedua, ciri yang ketiga, semua ia lakukan untuk apa? Menghadap sebagai bekal yang ia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mempersiapkan dirinya di kehidupan yang sementara ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi wa min ayati wa zikril hakim. فتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.